Halo semua, selamat datang kembali. Seperti biasa, saya Santiago. Senang Anda kembali menonton tutorial ini. Sebelumnya, kita sudah membahas software bernama DeepBrain AI. Software ini adalah alat AI yang digunakan untuk membuat video. Sekarang di layar, kalian bisa melihat beberapa cara untuk membuat video dengan software ini. Kamu bisa mengunggah, misalnya, sebuah URL, lalu softwarenya bisa membuat video menggunakan URL tersebut. Kamu bisa mengunggah file, menulis prompt, atau membuat video avatar produk. Kamu juga bisa membuat avatarmu sendiri di software ini. Dan kita sudah membahas beberapa topik ini di video-video sebelumnya. Kalau kamu belum menontonnya, saya sangat menyarankan untuk pergi ke channel ini dan cek videonya. Supaya kamu bisa mengikuti perkembangan apa yang sedang kita kerjakan. Seperti biasa, saya menggunakan salah satu paket berbayar dari software ini. Kalau kamu juga ingin menggunakan salah satu paket berbayar dan memaksimalkan penggunaan software ini, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kalian gunain. Dan di video kali ini, kita akan membuat video berdasarkan sebuah topik. Berdasarkan prompt yang akan kita tulis. Saya akan menunjukkan kepada kamu bagaimana software ini membuat skrip, bagaimana kita bisa memilih gaya, dan semua bagian berbeda dari video, agar hasilnya bisa terlihat seprofesional mungkin dan bisa kita gunakan di berbagai situasi. Jadi, seperti biasa, saya akan menghilangkan wajah saya supaya kalian bisa melihat layar saya dengan lebih jelas, dan kita akan bertemu lagi di akhir video. Nah, ini adalah dashboard AI DeepBrain. Seperti yang baru aja saya bilang beberapa detik yang lalu, kita punya banyak cara berbeda untuk membuat video kita. Ini adalah beberapa proyek yang udah kami kerjain di beberapa video sebelumnya. Sekali lagi, kalau kamu belum menontonnya, saya sangat menyarankan untuk pergi ke channel ini dan subscribe supaya kamu bisa cek semuanya dan tidak ketinggalan satupun. Kita akan masuk ke alat yang namanya video generator ini. Di sini, kita bisa menulis prompt agar softwarenya membuat video. Kita juga bisa mengunggah gambar supaya softwarenya menggunakan gambar-gambar itu untuk membuat video. Atau kita bisa menulis prompt untuk membuat gambar, seperti yang dilakukan beberapa alat AI lainnya juga. Di bagian sini, yang bertuliskan prompt, kamu bisa menulis topik apa aja yang kamu mau, jenis video apapun yang ingin kamu buat dengan software ini, atau kamu bisa mencoba contoh yang akan ditampilkan oleh softwarenya. Misalnya, kalau saya klik di sini, ini adalah salah satu contoh yang dibuat oleh softwarenya, yaitu screen cap anime retro tahun 1980-an, close-up seorang wanita dengan helm dan baju orange. Mata tajamnya memantulkan bintang-bintang yang jauh. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita gunakan. Dan di bagian bawah ini, kita bisa menulis negatif prompt. Misalnya, hal-hal yang ingin kita hindari di video akhirnya. Kita bisa memilih rasio aspek 16:9 jika kamu ingin menggunakannya, misalnya di YouTube atau Vimeo. Atau 9:16 jika kamu akan menggunakannya di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, atau YouTube. Shorts, atau 1:1 jika kamu ingin menggunakannya, misalnya untuk postingan Instagram. Misalnya, kita ingin membuat video tentang cara memperkenalkan kucing baru satu sama lain. Saya nggak ingin ada anjing yang muncul di video saya. Saya juga nggak ingin ada mobil yang muncul di video saya. Ini hanya dua contoh ya yang bisa kita pilih. Dan setelah semuanya terlihat persis seperti yang kamu inginkan, kamu tinggal klik generate. Perangkat lunak ini akan memerlukan beberapa detik untuk membuat video kamu. Dan setelah beberapa detik, perangkat lunak ini membuat videonya. Inilah video yang dihasilkan. Ini hanya video pendek berdurasi 5 detik. Dan jika kita kembali ke dashboard, video kita akan ada di bagian proyek kita di sini. Jika kita klik 3 titik ini, kita bisa melakukan beberapa hal. Kita bisa mengunduhnya jika ingin menggunakannya secara lokal di komputer kita, atau kita bisa menghapusnya, atau kita bisa klik opsi yang bertuliskan gunakan proyek ini. Lalu kita akan dibawa ke editor, bagian dari DeepBrain AI. Ini adalah video yang baru aja kita buat, kita bisa memperbesarnya sedikit, jadi tampilannya seperti ini. Seperti yang udah saya tunjukkan di beberapa video sebelumnya di sebelah kanan sini. Kita punya bagian di mana kamu bisa menambahkan naskahmu, kamu bisa menulisnya sendiri, atau misalnya kamu bisa menggunakan asisten naskah yang sudah terintegrasi di DeepBrain. Ini menggunakan ChatGPT, kamu bisa klik opsi di sini agar perangkat lunak secara otomatis membuat naskah acak. Atau kita juga bisa menentukan lagi seperti apa video yang kita inginkan, bagaimana cara memperkenalkan potongan-potongan. Jika kita klik generate, perangkat lunak akan membuat naskah pendek yang bisa langsung kita terapkan ke video kita.
Dan di bagian ini kita bisa melakukan banyak hal berbeda. Kita bisa membuat adegan baru. Kalau kita ingin adegan ini menjadi bagian ini dan kita ingin membuat adegan lain, dengan menggunakan ChatGPT, kita bisa menentukan adegan 2, lalu perangkat lunak akan membuatkan adegan lain untuk kita. Kita bisa menerapkannya, dan sekarang kita punya 2 adegan berbeda di proyek kita. Di proyek pertama ini, kita punya media yang sudah kita buat dengan perangkat lunak. Tapi kalau kita ingin menambahkan lebih banyak video atau gambar, kita bisa pergi ke bagian kiri di mana tertulis media. Dan kita bisa mencari di seluruh perpustakaan dari berbagai macam gambar dan video. Misalnya, kita ingin video kucing lain, kita tinggal cari kucing di Pixabay. Kita bisa memilih dari berbagai video yang saya tunjukkan sekarang. Kamu juga bisa menggunakan perpustakaan Shutterstock. Misalnya, kita ingin menambahkan video ini ke adegan ini. Sekali lagi, kita bisa memperbesarnya sedikit dan mengirimkannya ke belakang. Jadi, avatar kita ada di atas video kita di adegan yang lain ini. Kamu juga bisa nambahin teks, nambahin caption, atau berbagai aset lain ke dalam proyekmu. Di bagian ini, kamu bahkan bisa mengunggah gambar, video, atau audio milikmu sendiri. Kamu bisa menambahkan bentuk-bentuk ini jika ingin menyoroti bagian tertentu dari video, misalnya panah ini untuk menekankan hal tersebut. Kita sedang membicarakan kucing ini. Dan di kanan bawah sini ada tulisan Generate. Kamu bisa memberikan deskripsi tentang gambar dan video yang ingin kamu buat dengan software ini, persis seperti yang kita lakukan dengan video kucing di awal tadi. Kamu juga bisa mengubah cara kamu membuat gambar dan video ini, misalnya mengubah gaya. Kalau kamu ingin gambar dan video bergaya ilustrasi, kamu bisa pilih template ini. Atau kalau mau yang realistis, atau gaya lain sesuai keinginanmu. Di bagian manapun dari proyek, di adegan manapun dalam proyek, Anda dapat mengubah model yang muncul, yaitu avatar. Kita bisa mengganti pria ini misalnya dengan pria lain, dan dia akan ditambahkan ke adegan spesifik ini. Dan Anda dapat melihat pratinjau setiap adegan menggunakan tombol putar di sebelah kanan. Di sini, Anda bisa mendengar suara avatar, dia nggak akan bergerak di bagian proyek ini. Namun, saat Anda mengekspornya, dia akan bergerak-gerak dan menggerakkan mulutnya, sehingga tampak seolah-olah dia sedang membaca naskah. Mari kita klik opsi ekspor. Di sini tertulis bahwa perkiraan durasi video adalah 1 menit dan 39 detik. Kita dapat menentukan bahasa yang digunakan dalam video, dan Anda dapat memilih kualitas video mulai dari 480p hingga 4K. Saya akan membiarkannya di Full HD hanya 1080p, dan Anda bisa mengekspor seluruh video atau hanya audionya saja. Saya akan mengekspor audio dan video supaya saya bisa menunjukkan kepada kalian apa yang dilakukan oleh software ini. Dan setelah Anda klik ekspor, software ini akan membutuhkan beberapa menit untuk memproses video Anda. Dan di sini akan ditampilkan persentase prosesnya secara tepat. Dan setelah beberapa menit, softwarenya udah membuat videonya, jadi kita bisa langsung cek dengan klik di sini. Kita bisa mengeditnya atau langsung nontonnya. Yuk, kita lihat hasil yang dibuat oleh software ini. kenalkan kucing secara perlahan agar prosesnya berjalan lancar. Pisahkan mereka di ruangan berbeda, biarkan mereka mencium aroma satu sama lain tanpa kontak langsung. Setelah beberapa hari, pertemukan mereka di bawah pengawasan sambil memberi camilan dan mainan demi asosiasi positif. Amati bahasa tubuh mereka agar merasa nyaman. Kesabaran adalah kunci, jadi jangan terburu-buru. Seiring waktu, mereka akan berteman. Ingat, setiap kucing unik, jadi sesuaikan pendekatanmu. Selamat mencoba memperkenalkan kucing. Selamat datang di video kami tentang cara memperkenalkan kucing. Membawa teman kucing baru ke rumah memang menyenangkan, tapi penting untuk melakukannya dengan benar, agar transisi berjalan lancar untuk semua pihak yang terlibat. Mulailah dengan menempatkan kucing baru di ruangan terpisah selama beberapa hari. Ini memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya tanpa merasa kewalahan. Selanjutnya, perkenalkan aroma kedua kucing secara bertahap dengan menukar alas tidur atau mainan mereka. Ini membantu mereka saling mengenal sebelum bertemu langsung. Terakhir, awasi interaksi awal mereka dan bersabarlah. Mungkin butuh waktu bagi mereka untuk beradaptasi, tapi dengan kasih sayang dan perhatian, mereka bisa menjadi teman yang hebat. Terima kasih sudah menonton. Semoga tips ini membantu buat rumah yang harmonis untuk kucing Anda. Seperti yang Anda lihat, perangkat lunak ini membuat video persis seperti yang ingin kami buat.
Kami hanya menggunakan pembuat naskah untuk menuliskan naskah singkat tentang memperkenalkan kucing. Kami bisa menggunakan media yang udah ada di perpustakaan, perangkat lunak, atau kami bisa membuat video baru, seperti yang kita lihat di sini dengan avatar yang lain ini. Seperti yang Anda lihat, membuat video semudah itu dengan menggunakan AI Deep Brain. Anda bisa membuat video tentang topik apapun yang Anda inginkan, seperti yang sudah Anda lihat, menggunakan prompt sangatlah intuitif dan mudah untuk dipahami. Anda bisa memilih dari berbagai aset yang tersedia di perpustakaan, mulai dari video, gambar, hingga audio. Ada juga berbagai avatar dan aksen yang berbeda untuk avatar-avatar tersebut. Sebagai pengingat, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah jika kalian ingin menggunakannya untuk mendapatkan kredit dan memaksimalkan penggunaan software ini. Sekali lagi, nama saya Santiago. Saya sangat senang kalian menonton tutorial ini. Saya benar-benar berharap ini bermanfaat untuk kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!